Kita sebetulnya belum tuntas ya surat Ad-Duha ya, baru ayat ketiga kalau nggak salah fokusnya. Ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu, pemilikmu, Rabbmu itu nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah benci sama kamu. Kalimatnya kamu, artinya japrian, khusus secara personal touch, bukan kepada kalian. Kalau kalian ma wadda'akum rabbukum wa ma qala. Kalau kalian broadcast, tapi ini japrian banget nih. Allah lagi ngomong kepada Rasulullah SAW secara pribadi. Nah, ayat ini ternyata bukan cuman buat Rasulullah sendiri, tapi juga buat kita. Ketika kita ngerasa sendiri, kan kalau rame-rame nggak ada istilah ngerasa sendiri ya. Aku lagi kesepian bersama teman-teman, kan nggak ya? Yang namanya kesepian sendiri. Aku lagi kesepian bersama pasangan, kan nggak mungkin kan ya? Jadi kalau yang namanya sepi atau kayak lonely gitu pasti sendiri, sehingga kalimatnya kamu, engkau. Nah, ayat ini selain berlaku buat Rasulullah SAW secara konteks, dia juga berlaku buat kita dalam masalah-masalah pribadi kita, dalam kasus-kasus kita yang macam-macam tuh. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung, aku gak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah, aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa, aku gak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Salah satu ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu apa? Salah satu tafsirannya al-ayah bil ayah, kalau bahasa tafsir ya, memahami ayat dengan ayat. Allah nggak pernah marah kepada hamba-hambanya. Salah satunya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini bukti kalau Allah nggak pernah marah. Kita udah banyak dosa, asrafu ala anfusihim, yang dosanya itu udah nggak kehitung, dosanya itu udah kelewat batas, dosanya itu udah berlebih daripada yang normal orang lain lakuin. Apa dosa yang normal? Dosa lupa, dosa nggak sengaja, itu dosa normal. Tapi ini sengaja, dosa besar berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Itu namanya asrafu ala anfusihim, udah melampaui batas. Udah segitunya kita ke Allah, Allah masih manggil kita ya ibadi, wahai hambaku. Itu bukti kalau Allah itu wa ma qala, gak benci sama kita. Allah tuh gak pernah benci sama kita. Kalau Allah benci sama kita, maka ketika kita bikin dosa sekali, itu jadi kayak ada alasan banget buat Allah langsung mencelakai kita tuh kan. Jadi bukan saya loh ya yang zalim, dia emang kayak gitu, pantas dibinasain, langsung dibinasain. Kalau Allah udah kayak ada masalah pribadi gitu sama kita. Kan beberapa teologi, beberapa ideologi meyakini bahwa dewa juga kadang-kadang ada masalah dengan hambanya gitu kan, dengan kayak manusia gitu. Ada beberapa mitos lah ya, termasuk mitos di orang Arab jahiliyah, bahwa kadang-kadang dewa mereka tuh kayak ada urusan pribadi, ada sebel pribadi gitu, kayak nyimpen gitu sama manusia sehingga balas dendam. Jadi dewanya balas dendam. Kalau Allah tuh nggak gitu. Wa ma qala, gak pernah benci sama kita. Gak pernah benci sama kita. Walaupun kita asrafu, dosanya udah banyak banget, Allah gak benci sama kita. Bukti gak benci, Allah masih manggil kita dengan kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Padahal kan yang pantas disebut hamba itu kan yang menghambakan diri kan. Yang ibadi itu berarti yang beribadah. Nah kita gak pernah beribadah, kok dipanggil ibadi? Ini berarti Allah tuh sayang sama kita. Sholat dulu sekian tahun jarang. Sampai kita mau masuk masjid itu kayak kagok banget gitu. Masuk masjid kayak masuk dunia lain. Oh, ini masjid ya. Oh
Aku merasakan aura yang apa gitu. Terus baca Quran merinding sendiri. Kenapa? Karena bacanya malam Jumat surat jin. Jadi kayak gitu-gitulah, banyak magic-magicnya, klinik-kliniknya. Kenapa kita kagok banget dengan agama, mau ngomong agama itu kayak rasanya tuh serius amat, jadi kayak nggak asik ngomong agama itu, jadi kayak kaku gitu. Seolah-olah kalau kita mau memuji Allah itu malu-malu. Mau bilang alhamdulillah aja malu-malu. Giliran bilang makasih, hatur nuhun, kita nggak pernah malu. Kenapa bilang hatur nuhun, makasih, thank you, syukran, nggak malu, sementara bilang alhamdulillah malu, saking kagoknya kita dengan agama, dengan Allah. Jadi kayak bilang makasih ya Allah tuh kayak malu gitu. Kalau bilang makasih ke teman, kita biasa aja, thanks bro gitu, biasa aja. Tapi kalau ya Allah makasih atau jazakallah, alhamdulillah gitu kok jazakallah, alhamdulillah gitu tuh kayak rasanya sungkan gitu, malu-maluin. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita jauh dari Allah, tapi Allah masih manggil, ya ibadi, wahai hambaku. Ini bukti teman-teman, kalau Allah itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istilahnya Rob lagi. Kenapa Rob Ustadz? Kenapa enggak Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Ini kalau kita mau bedah lebih dalam lagi ya. Gak apa-apa sekali-kali kayak gitu. Agak-agak mendalam. Nih ya kalau kita bedah. Kenapa ada istilah Rob rububiyah bukan Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Sebagaimana ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, yang pertama itu bukan nama, tapi peran. Inni ana rabbuk. Inni ana rabbuk. Itu ayat pertama. Ayat berikutnya innani anallah. Kenapa Rabb dulu baru Allah? Kenapa peran dulu baru nama? Ini nih jadi persepsi berpikir. Lebih baik kita memperkenalkan kebaikan kita dulu kepada seseorang sebelum dia kenal nama kita, supaya dia berkesan kepada kita. Kalau ini dalam bahasa kayak sales, marketing, kita kayak nyebutin produk dulu, kita nyebutin jabatan dulu, baru kita nyebutin nama misalnya, supaya orang trust, ngebangun trust dulu nih. Sama kayak kita sebelum kenal CV-nya, kita jelasin dulu tentang, atau kita lakuin dulu sesuatu kebaikan yang membuat orang interest. Sebelum kita jelasin saya siapa, asal dari mana, lahir tahun berapa, apalagi soal tahun lahir ya, ini agak-agak sensitif. Sarah juga nih, lahir tahun berapa, kalau di bawah, kalau angkanya udah kelipatan kepala 3, ini udah mulai agak-agak sensitif nih. Jadi daripada kita nyebutin lahir tahun berapa, asalnya dari mana, apalagi kalau misalnya saya sebutlah pas saya mau nikah dulu, saya orang Sumatera, mau nikahin cewek Jawa yang karakternya, culture-nya beda banget sama orang Sumatera, dan dia pribadi juga kayak agak-agak karena nggak kenal kali ya, gimana gitu, agak-agak takutnya orang Sumatera mungkin keras, menurut sebagian orang, nggak kayak orang Jawa, Sunda yang mungkin lembut, ngomongnya pelan-pelan, nggak teriak-teriak, kan ada kesan gitunya ya. Nah sebelum dia kenal kalau saya itu orang Sumatera, saya nunjukin dulu dong, pas kenalan saya nggak Sumatera, saya Nyunda banget, orang Bandung katanya, iya, ternyata Aceh kan ya. Jadi kayak baru ngomong gitu yang ditunjukin mungkin karakter yang dia nyaman dulu, terus kayak orangnya kayak care gitu, orangnya tuh pengertian banget, orangnya tuh dewasa banget, matang segala macam, santun pas bicara. Baru setelah itu ketika saya memperkenalkan, saya tuh dari Sumatera loh, itu akan jadi excuse buat dia, nggak masalah. Kenapa? Karena udah ngelihat dulu. Oh iya ya, kamu gak apa-apa deh walaupun Sumatera juga, karena kamu orangnya lembut, kamu orangnya santun, kamu orangnya. Jadi Allah itu memperkenalkan diri, ana rabbuk. Maksudnya apa? Rabb itu, akulah yang menciptakanmu. Akulah yang ngasih kamu rezeki. Akulah yang menjaga kamu. Akulah yang nolong kamu. Apa terjemahan dari kata Rabb kalau kita breakdown? Rabb itu kalau di breakdown adalah alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Itulah Rabb. Jadi ketika Allah ngomong ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya apa? Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, artinya dialah yang selama ini memperbaiki ciptaan pada dirimu sehingga kamu menjadi seorang sosok manusia yang ideal secara fisik,
Nabi kan ideal banget secara fisik ya. Enggak berlebihan, enggak juga pas-pasan, ideal. Karena yang paling bagus itu bukan pol ya. Yang paling bagus itu tawazun. Wasatiyah kalau dalam konsep berpikir. Pas banget. Nabi bukan cowok yang paling tinggi di antara sahabat, tapi juga bukan yang paling rendah, pas. Nabi kalau jalan bukan yang paling cepat, tapi bukan yang lola, bukan yang slow banget, pas juga. Ideal banget. Nabi itu kalau bicara bukan yang paling teriak, tapi juga nggak terlalu pelan yang bikin apa, nggak gitu-gitu amat juga sih, pas gitu. Jadi tawazun, sehingga Allah lah sebagai Rob yang telah menciptakan kamu dalam tawazun, dalam fisik yang ideal wahai Muhammad. Allah juga yang memelihara kamu, yang nanti dijelaskan di alam yajidika yatiman dan seterusnya. Allah juga yang melindungi kamu, Allah juga yang menjaga kamu, Allah yang sayang sama kamu, Allah yang begini. Semua itu adalah bukti bahwa Allah ma wadda'aka wa ma qala, tidak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Ini adalah ayat motivasi. Mudah-mudahan ini jadi booster yang lebih bagus daripada 1 minute booster ya. 1 minute booster kan kadang benar, kadang nggak jelas, nggak inilah ya. Tapi kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah nggak nolongin saya, baca lagi wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Robmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya? Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Jadi teman-teman, itu udah kita bahas kemarin, walaupun ini ada sedikit tambahan analogi gitu, bahwa kita berharap dengan mengulang-ulang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita nggak jadi orang yang gampang putus asa, nggak jadi orang yang gampang menyerah, nggak jadi orang yang gampang patah, nggak jadi orang yang gampang kalah, nggak jadi orang yang gampang marah, gitulah ya. Kenapa jadi semua ya? Jadi intinya ayat itu harusnya menguatkan kita ketika kita lemah. Memantapkan hati kita ketika kita galau dengan pilihan hidup. Membuat kita berani ketika kita dalam keadaan takut. Ayat itulah yang kemudian diterjemahin di surat yang lain. La tahzan innallaha ma'ana. Sama aja kan? Tuhanmu gak pernah meninggalkan kamu, gak pernah benci sama kamu. Dengan kalimat jangan khawatir, karena la tahzan dalam konteks ayat itu khawatir. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita, karena Allah gak pernah marah, gak pernah meninggalin kita. Kan gitu kan ya? Itu sebetulnya 2 atau sekian ayat yang sejenis, setipe, semakna, cuman beda redaksi. Jadi kalau kita kaman banget dengan istilah la tahzan innallaha ma'ana, coba kembangin deh kalimat itu dengan surat Ad-Duha. Apa bukti Allah tuh bersama kita? Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus siapa yang ngasih kita perlindungan ketika kita sendiri? Kalau bukan Allah bersama kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Terus siapa yang ngasih Nabi jalan petunjuk ketika beliau tersesat di dalam padang pasir? Kalau Allah nggak bersama kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Terus siapa yang ngasih Nabi makan ketika beliau kelaparan kalau Allah nggak bersama dengan beliau? Jadi la tahzan innallaha ma'ana, arti lainnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu teman-teman pemahaman dari surat Ad-Duha. Buat saya pribadi surat Ad-Duha itu surat motivasi banget. Kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi galau, kalau saya lagi sakit hati, kalau saya lagi sebel, kalau saya lagi boring banget, baca ayat itu sedikit banyak tergantung kita ya. Sedikit banyak akan mempengaruhi mood kita. Jadi mood lagi, jadi semangat lagi, jadi bergairah lagi, jadi optimis lagi. Itu harusnya Ad-Duha itu jadi kayak gitu. Itu baru namanya tadabbur Al-Quran. Sekarang kita pelajari gimana cara jadiin Ad-Duha itu sebagai penyemangat bagi kita dalam masalah-masalah kita. Oke, sekarang kita lanjutkan
kalimat berikutnya dari surat Ad-Duha. Tapi sebelumnya coba teman-teman buka dulu surat Al-Qasas. Surat 28. Surat Al-Qasas. Kita coba terjemahin surat Ad-Duha dengan pemahaman yang ada di dalam surat Al-Qasas. Ayat yang malam ini kita akan coba bedah di dalam surat Ad-Duha itu adalah ayat Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 ayat ini. Ayat ke-6 ya. 6, 7, 8 kan? Ayat 6, 7, 8 ini adalah ayat pembuktian terhadap ayat ketiga. Jadi Allah bilang di ayat ketiga, Allah gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Apa buktinya? Kan gitu ya. Buktinya adalah, bukankah dulu kamu dalam keadaan yatim Muhammad, lalu Allah memberimu keluarga yang menjadi naungan? Bukankah dulu kamu pernah tersesat di padang pasir Muhammad, lalu Allah memberi kamu jalan supaya kamu sampai ke tujuan? Bukankah dulu kamu pernah kelaparan Muhammad, lalu Allah kasih kamu rezeki atau makanan? Itu bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi ayat 6 dan 7 dan 8 itu adalah ayat renungan untuk kita teman-teman. Kalau kita mulai meragukan kebesaran Allah, kita mulai meragukan pertolongan Allah, kita mulai meragukan janji-janji Allah, coba kita pakai 3 ayat itu untuk menjawab pertanyaan. Bukankah kita dulu pernah yatim? Arti yatim, seorang diri. Lahir ke bumi, jarang kan di antara kita yang lahirnya kembar. Rata-rata lahir anak tunggal gitu kan. Lahir sendiri, terus bagaimana kita bisa kemudian tumbuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan untuk kita orang yang mencintai kita sejak kita lahir. Pertama, ibu kita. Ah, itu mah udah biasa Ustaz. Enggak. Kalau Allah enggak masukkan rasa cinta ke dalam hati ibu kita, maka dia akan membuang kita di parit. Dan itu banyak adegan kayak gitu. Kalau Allah enggak mendatangkan rasa cinta ke dalam hati ayah kita, mungkin ada adegan seorang ayah yang memukul anaknya sampai mati hanya gara-gara anaknya rewel di malam hari. Kalau Allah enggak memasukkan rasa cinta di dalam hati ibu atau ayah kita, mungkin kita sudah dimasukkan ke dalam kulkas sampai membeku dan meninggal. Kalau Allah enggak memasukkan rasa cinta ke dalam hati ayah dan ibu kita, mungkin kita akan dibiarkan kelaparan atau ditaruh di rumah yang akhirnya kelaparan meninggal sendiri, orang tua kita pergi. Atau ditaruh di depan panti asuhan, atau ditaruh di tong sampah, ditaruh di bawah jembatan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Allah enggak sayang kepada kita, maka Allah tidak akan memasukkan rasa cinta itu di dalam hati orang tua kita. Sehingga dengan rasa cinta yang Allah titipkan di dalam hati ibu dan ayah kita, muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya ketika kapal mereka tenggelam. Muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya dan melindungi anaknya di bawahnya ketika rumahnya roboh. Muncullah adegan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya walaupun dia yang celaka. Muncullah adegan seorang ayah yang seharian gak makan demi menyimpan uang itu supaya bisa membeli susu anaknya di malam hari. Muncullah adegan pengorbanan ayah, pengorbanan ibu, itu semuanya bukti bahwa alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang menskenariokan jadi kayak gitu. Kalau Allah cabut sedikit aja rasa kasih sayang, maka orang tua kita cuek sama kita. Cuek mulai dari kebutuhan makan kita, cuek dengan kebutuhan tempat tinggal kita. Nggak ada seorang ayah yang berjuang gimana caranya dia punya rumah untuk anaknya yang nyaman buat anaknya berlindung dari matahari, hujan dan panas dingin. Dia cicil rumah siang malam, dia kerja banting tulang karena cicilannya itu nggak sehari 2 hari, 15 tahun. Apa alasan seorang ayah itu mencicil rumah 15 tahun dan setiap akhir bulan dia itu stres mikirin cicilan kalau bukan karena sayang kepada anaknya? Apa alasan seorang ayah memasukkan anaknya ke sekolah yang harga bulanannya aja, harga SPP-nya aja mahal banget. Udah gitu beli ayah itu kayaknya rasanya beli buku anak itu di awal ajaran baru, di tahun ajaran baru tuh kayak seneng gitu ngebeli buku anak, beli pensil anak, beli pulpen anak, beli baju seragam anak. Itu kayak puas banget buat ayah. Dari mana muncul rasa kepuasan ini? Dari cinta. Siapa yang mengilhamkan cinta di dalam hati ayah dan ibu? Allah. Itu bukti alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Allah gak pernah ninggalin kita. Ustadz, tapi ada kasus seorang anak ditinggalkan oleh ibunya.
ditinggalkan oleh ayahnya atau ayah dan ibunya wafat ketika dia masih kecil. Lalu Allah datangkan yang lain, kakeknya mungkin. Allah datangkan yang lain, pamannya mungkin. Allah datangkan yang lain, ayah angkat atau orang tua angkatnya mungkin. Allah datangkan, gak pernah berhenti. Karena kalau itu berhenti, maka kita gak akan bisa tumbuh menjadi anak yang dewasa seperti sekarang ini. Kita udah gak dapat apa-apa, kita udah celaka dari kecil. Kenapa ada adegan seorang ayah yang mati-matian mencari sampai mendonorkan ginjalnya demi untuk mengobati anaknya yang sakit? Bahkan nauzubillah, sampai ada seorang ayah yang dia rela mendonorkan jantungnya dan dia meninggal demi untuk menggantikan anaknya yang juga kecelakaan dan seterusnya. Dia donor darah udah biasa, donor organ. Ini semuanya alam yajidka yatiman fa'awa, teman-teman. Cuman kita seringnya hanya ngelihat kurirnya saja, lupa kepada pengirim. Ya, ada teman ngirim kita hadiah, misalnya yang kita seneng banget, misalnya kayak kaos gitu ya. Tadi pas jalan sama dia kita kayak ngelihat sebuah kaos yang kayaknya tipe kita banget lah. Warnanya, brandnya, kita kayak bangga banget kalau bisa pakai kaos itu. Cuman kita gak ngomong, tapi dia orangnya care, orangnya tuh pengertian. Akhirnya pas kita ulang tahun misalnya atau pas kita dapat nilai bagus atau apalah momennya, tiba-tiba dia ngirim kaos itu. Karena gak bisa ketemu kita, dia ngirim pakai kurir, digosenin sama dia. Kurir ini dibayar nggak? Dibayar dong. Tapi kita tiba-tiba pas dapat kaos itu dari kurir kita bilang, Mas makasih banyak ya, makasih banyak ya, hatur nuhun, jazakallah khair dan segala macam. Kita kayak muji-muji kurir, kita berterima kasih pada kurir, kita mengingat jasa kurir, tapi kita nggak sama sekali bilang terima kasih kepada teman kita yang ngirim. Ini logis nggak sih? Itulah keadaan kita seringnya kepada Allah SWT. Allah yang ngirim kita nikmat lewat kurir. Kurirnya bisa bernama ayah, bisa bernama ibu, bisa bernama keluarga, bisa bernama pasangan, bisa bernama atasan, bisa bernama teman, sahabat. Kita bisa berterima kasih kepada mereka sebagai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kita nggak bilang makasih ke Allah dalam bahasa alhamdulillah, dalam bentuk penghargaan ke Allah itu lebih rajin ibadah. Ini berarti kita lupa siapa yang sebetulnya ngirim kebaikan itu untuk kita. Kita lebih ingat orang yang membawanya, padahal dia juga dibayar. Orang yang membawa itu, kurir itu juga dibayar. Allah membayar ibu kita. Dengan apa? Bahwa setiap tetes susu ibu kita itu adalah kifarat dosa buat dia. Allah membayar ayah kita. Dengan apa? Setiap tetes keringat ayah kita itu kifarat dosa buat dia. Bukan berarti kita nggak perlu berbakti, bukan ya. Tapi maksudnya kalau ke mereka aja kita begitu berterima kasih, terus gimana dengan Allah yang kita Allah itu nggak dapat untung apa-apa untuk dari kita. Harusnya kita lebih bersyukur kepada Allah seandainya kita bisa banget menghargai kebaikan kedua orang tua kita. Coba sok kita sebagai anak, kalau dalam doa muhasabah disebut nama ibu kan gampang banget kan berlinang air mata. Kenapa? Karena kita terharu banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita respect banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita tahu banget pengorbanan ibu kita. Bisa nggak kayak gitu ketika nama Allah disebutkan? Malah lebih dari ibu harusnya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya tuh wajilat. Arti wajilat itu langsung kayak kayak gitu. Jadi ketika disebut nama ibu itu udah nggak kuat lagi pasti. Sama kayak kita kalau lagi berdoa bareng-bareng muhasabah, ya Allah ampunkanlah ibu saya. Begitu kata ibu disebut langsung luluh hati kita kan. Begitu kata ibu disebut langsung udah nangis, langsung berderai air mata, langsung kita bisa ngelakuin hal-hal yang sebetulnya nggak bisa kita lakuin secara normal. Bisa nggak nama Allah juga gitu dalam hati kita? Wajilat. Kenapa? Karena kita tahu banget kebaikan Allah, jasa Allah, rahmat dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti kita coba bandingkan ayat itu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas. Insya Allah setelah sholat isya. Barakallahu.